Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alalna fi qalbihi nuran wa sam'i nuran wa basyari nuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim sekaligus mengaji. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada kita semua, menjadi wasilah, menjadi sebab Allah tambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang membawa manfaat maslahah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebelum saya sampaikan kajian, boleh enggak saya minta ibu-ibu itu lagi untuk mengulang membaca syair al-i'tiraf tadi, ya Bu ya. Ilahi ilas, ya Bu. Ilahi ilas dunia firdausi ahlan wa al-i'tiraf, atau lebih populernya syairnya Abu Nawas. Ini syair sebenarnya ungkapan dari perasaan Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang ulama besar, ulama besar. Kemudian beliau menulis syairnya itu al-i'tiraf, ungkapan. Kalau boleh tahu artinya apa, Bu? Ilahi mulai aku. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Bu ya. Apa artinya, Bu? Nanti dibaca Bu ya, artinya Bu ya. Kalau apa yang kita baca kita tahu maknanya, itu insya Allah membacanya itu Bu, insya Allah jenengan akan nangis. Saestu. Jenengan kalau tidak percaya boleh dibuktikan ketika panjenengan sholat di malam hari, itu di tengah malam jam 3, bangun tak Bu? Ngapain Bu? Kencing
tok. Lanjutkan Bu nggih. Nggih salat lah Bu 2 rakaat Bu ya. Ya, itu janjinya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dan pada sebagian malam itu bertahajudkanlah kalian, laksanakan sholat sunnah. Asa ayyaba asa rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat engkau pada maqam mahmuda. Mahmuda ini maqam kedudukan yang terpuji. Saat orang lain lagi tidur, bangun tidur cuman kencing tok, jangan sholat. Ya Bu ya. Insya Allah meneh ya Bu ya. Jadi ilahi ya Allah ya Rabb ya lastu ya lil firdausi ahlan, aku ini bukan penduduk ahli surga. Nah bentuk pengakuan ya Bu ya. Modelnya Pak jenengan ini bukan model-model ahli surga Bu, modelnya loh Bu, tetapi insya Allah calon penghuni surga. Kalau dilihat modelnya ini ya ruwet kabeh, masalah kok nih, hawane sudah masalah nih. Oke, pulang di rumah tambah masalah. Jenengan punya masalah. Pergi kemana Bu? Nah, cocok. Gadean menyelesaikan masalah tanpa lanjutkan. Oke, alhamdulillah. Jadi bentuk dari pengakuan seperti ini sebenarnya supaya apa? Kita ini tidak membanggakan amal. Nanti kalau orang membanggakan amal yang sholat, yang haji, umroh, sedekah, lain-lain sebagainya, itu bukanlah menjadi sebab orang itu masuk surga. Yang masuk surga itu sebabnya diantarkan rahmatnya Allah. Jadi apapun itu termasuk wasilah, termasuk kita duduk di sini, wasilah saja. Mudah-mudahan ya menjadi sebab Allah itu ridho kepada kita, cinta kepada kita. Ini alhamdulillah ya, dalam hati tadi ketika ada yang membaca Quran semua pada diam gitu ya, pada diam mendengarkan. Saya ngisi pengajian di daerah mana ya, di daerah Supratman, Drupadi itu. Baca Quran yang qari'ahnya baca sendiri, jamaahnya juga baca sendiri, baca status. Ya Bu, sibuk. Ketika pembacaan maulid, jamaahnya juga pada ngomong, ya, pada ngomong semua. Tapi di sini alhamdulillah, inilah bukti ketinggian ilmu jamaah muslimah di Masjid Suci. Alhamdulillah. Ini semua sudah kompak, seragam, pakaiannya hitam, bukti sudah lunas semua. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Kalau dilihat dari tadi itu memang tidak ada yang kita andalkan untuk menghadap Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita ini dari amal sudah tidak pantas untuk masuk surga, tetapi kita itu takut neraka. Kemudian kita itu dalam saat lanjutan syair itu ya, aku ini mohon taubat kepada Allah karena tiada yang memberikan ampunan taubat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan lagi syairnya, ya Allah ya, umurku semakin berkurang katanya itu. Ya, umurku semakin berkurang ya. Artinya apa? Bertambah usia, umur hidup di dunia berkurang ya. Yang dikasih umur umpama dipatok Allah itu 60 tahun. Ya, kalau sudah 59 tahun, kurang lagi setahun. Itu sudah hati-hati, sudah sering-sering ke masjid, itu sering-sering ke pengajian, ya. Makan dikurangi supaya tidak kolesterol. Biasanya kalau kolesterol asam urat duduknya itu nyender, kakinya selonjor.
biasanya kemudian duduknya itu mojok, Bu. Jadi supaya tidak disawang oleh Ustadz kalau tidur tidak terasa. Biasanya itu, Bu. Itu biasa jamaah sana, Bu, di daerah dulu pagi di mana lagi Supratman itu bisu sana begitu, Bu. Kalau pengajian itu senang di bawah pohon-pohon mojok gitu, Bu. Jadi kalau tidur umpamanya nggak tahu Ustadznya, teman-temannya juga nggak tahu. Insya Allah di sini juga saru maksudnya pojok-pojok ini saru nih. Insyaallah. Sehat nggih? Saya itu tidak kuat kalau berdiri, Bu. Jadi begini saja. Ya, begini. Monggo. Dilanjut ya, Bu ya. Nah, ini alhamdulillah sudah dibaca. Selalu terlambat kursi. Kalau lebih enak begini, Bu, santai. Saya terus terang tadi singgung-singgung itu karena saya itu memang begitu. Ya, kalau lama duduk itu tidak kuat, Bu. Ya, saya paksakan kalau lama duduk kalau sesuai dengan amplopnya, Bu. Lah kalau begini, Bu, saya insya Allah betah, Bu. Insya Allah. Cuman satu sisi saya juga mikir kasihan yang tadi saya sebut itu tidak betah biasanya. Ya, rubah-rubah duduknya, Bu ya. Ya, untung ini ada keuntungannya, ustadznya bisa sedikit menghibur, ya satu, kemudian ustadznya ganteng, ya alhamdulillah. Coba dibayangkan, ustadznya tidak bisa menghibur, lempeng terus ceramahnya, salah wes rodok tidak kira ganteng, elek keriting. Si kate ceramah nang suci ndak adus barang, ampune apek. Insyaallah kalau marhum kula larang. Niki alhamdulillah. Pun besen-besen ngundang kula nggih. Nah, niki dilanjut lagi sesuai dengan temanya, ya. Apa temanya itu? Keutamaan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mukodimah saya sudah awali. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi, yaitu zat yang menjadikan kita di dalam hati kita nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan ke telinga kita nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan pandangan kita nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Bu, kalau di dalam hati kita, di telinga kita, pendengaran kita, itu semua itu yang punya telinga sama punya telinga. Tetapi kalau tidak ada nurnya Muhammad, Bu, susah atau sulit kita untuk bisa istiqomah ngaji seperti ini, Bu. Betul, Bu. Sebenarnya pekerjaan ibu-ibu ini banyak, Bu. Pagi udah masak, ya. Belum nganter anak sekolah, belum jemput anak sekolah. Kalau memang suaminya tidak bisa kerja, ya. Kemudian sore masih nganter anak ngaji, ya, jemput anak ngaji, ya. Kemudian malam sedikit sudah beredar suasananya ngemong yang bayi gede, yang punya bocah cilik nyusoni, ya. Engkau wayane turu nyusoni sing gede. Bayangkan itu berat, Bu.
Saestu berat jadi. Saestu niku kula akoni ibu-ibu ini termasuk wanita tangguh. Alhamdulillah. Saking tangguhnya sampai ono sing turu. Ya, turu gak iso awak. Ya. Tapi saking rileksnya sampai tubuhnya melar barang. Enggak melar bagaimana? Ya, nganter anak sekolah mangan, ketemu koncone mangan, mulih nganter anak sekolah yo mangan, ketemu konco yo mangan, ono bojo yo mangan, ade turu yo mangan, nonton TV mangan. Yo jangan salahkan XXL ukurannya. Yo ben bulan ben tahun ganti pakaian ya seperti itu. Nah, kita itu bersyukur dijadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saya membaca satu keterangan kitab bahwa seluruh umat itu diciptakan dari nurnya para nabi. Kita ini diciptakan dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ibu-ibu yang pernah ngaji kitab Dakoikul Akbar, di sana ada di bab awal itu ada. Kita ini ya lahir diciptakan dari nurnya Muhammad. Kalau kita lahir dari nurnya Nabi Ibrahim, kita menjadi umatnya Nabi Ibrahim. Ya, ibu saudara sekalian yang saya hormati, ya, termasuk bagian dari keimanan kita adalah kita yakin percaya akan hari akhir. Ya Bu ya, hari berakhirnya seseorang itu dikenal dengan kiamat sugro kecil, kematian seseorang. Ya, sedangkan hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk makhluknya itu dikenal dengan kiamat kubro. Tidak ada kehidupan. Kalau yang sugro Bu, jenengan mati masih ada anak, masih ada istri, ada suami, begitu. Tetapi kalau kubro, semua alam semesta ini akan hancur. Kalau ibu mau lihat bagaimana hancurnya alam semesta, banyak di Al-Quran. Contoh di surat At-Takwir atau Al-Insyiqaq atau Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari dilipat oleh Allah, artinya digulung oleh Allah, cahayanya saat itu padam. Ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan menuju bumi. Kalau sekarang ada benda asing dari luar, ya, itu tidak bisa tembus sampai ke bumi. Karena apa? Masih ada lapisan atmosfer. Sehingga kalau benda asing sebesar apapun mau masuk bumi Bu, itu hancur di lapisan atmosfer. Ya, kalau tidak ada atmosfer, jelas kita meninggal semua, mati. Benda besar menghantam bumi. Bumi itu kecil. Bumi itu kecil. Ya. Itu bintang-bintang jatuh, bintang jumlahnya banyak. Ya. Wa idzal jibalu suyirat. Ketika jibal itu apa? Gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuh Gunung Merapi, ya. Kemudian Gunung Semeru, cuman erupsi sebentar sudah kalang kabut semua Bu ya. Ini semua gunung yang ada di muka bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu luar biasa. Wa idzal isyaru utilat. Ketika
Unta-unta yang bunting itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Saat itu unta itu menjadi apa? Harta yang berharga. Ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan Dengan peristiwa yang dahsyat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, nih ya, saya pakai sampai di sini aja ayatnya. Ayatnya panjang. Ya. Ketika hewan-hewan liar itu dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan setelah hari kebangkitan, setelah kematian kebangkitan, semua hewan-hewan liar itu dikumpulkan oleh Allah. Diberlakukanlah hukum kisos. Hewan-hewan itu diberikan hak untuk mengkisos sebagian hewan yang lain. Contoh, sapi yang pernah ditanduk oleh kawannya, yang ditanduk ini besok diberi kesempatan oleh Allah untuk menanduk yang pernah menanduk dirinya, pernah menyeruduk dirinya. Setelah itu kembali menjadi tanah. Betul-betul keadilan itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, kita sebagai insan, makhluknya Allah yang sempurna, tidak ada kezoliman yang akan dibiarkan oleh Allah sehingga orang itu bisa melenggang dengan mulus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin ya. Faman ya'mal, siapa orang yang berbuat amal, mithqala dzarrah, walaupun seberat biji atom, Bu. Biji atom. Tahu biji atom kecil sekali, atau perumpamaan biji sawi, atau mungkin lebih besar lagi biji jagung. Ya. Berupa kebaikan, yarahu, orang itu akan melihatnya. Akhirnya orang itu akan merasakan balasan dari Allah. Ya, jenengan datang pergi kemari, Bu, ya, ngaji tujuannya memang mutlak pengen ngaji, cari ridhonya Allah, cari keberkahan dalam majelis. Besok jenengan itu akan melihat catatannya. Bahkan satu karangan dalam kitab itu di karangan kitab Mbah Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Seandainya Allah itu membuka tabir, ya, membuka hijab, ya, pahala orang yang datang dalam majelis ilmu, niscaya mereka itu akan berbondong-bondong menuju tempat majelis ilmu. Bahkan mereka itu bisa saling membunuh untuk bisa mendapat tempat di depan. Ya, ingin bertatap muka dengan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ingin seperti itu. Ini bukti bahwa dalam majelis ilmu itu keutamaannya sangat besar. Seperti itu. Orang yang datang majelis ilmu itu digelarkan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Pokoknya intinya keutamaannya sangat besar, Bu, ya. Jadi begitu. Semua orang itu akan melihat, merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok di yaumul kiamah mereka itu akan mengatakan, ya, kalau memang begini bentuk balasan yang diberikan Allah, niscaya akan aku gunakan setiap waktuku untuk datang majelis ilmu. Jangan dikira saya tidak ngaji, Bu. Sampai detik ini saya masih ngaji, Bu. Ngaji sama ya yang sering di sini lah, Bu. Ya. Contoh salah satunya Kiai Haji Abdul Rafiq Mansur, termasuk ya berguru juga sama Kiai Haji Agus Toha Al-Amnania. Ya pokoknya ngaji, saya cari berkah mereka, sanad ilmunya. Mudah-mudahan dari rawuhnya saya, datangnya saya ke majelis, besok ulama-ulama ini bisa menggandeng tangan saya masuk surga. Lah seperti tadi itu, mau mengandalkan amal ibadah kita, Allahu
Allahu Akbar. Begitu bar selesai sudah. Ya Bu ya, eling nota, eling cicilan kompor, anak rewel, BSPP, bojo ruwet gak mulai, kepingin rapi meneh. Ya susah ya. Makanya enak seperti ini, gandol sama alim ulama, dicangking tangan kita, Bu Fulan, itu, ikut kemana? Pokoknya ikut kemana? Surga. Alhamdulillah, begitu ya. Bu, proses kematian seorang itu cuman awal saja, ya, menuju tempat yang namanya surga. Kalau di pertemuan kemarin saya katakan sejelek-jeleknya umat Islam yang beriman, mengaku beriman, yang di dalam dadanya itu ada kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Mohon maaf ya, jangan dipelesetkan. Meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak haji kalau punya uang umpamanya ya, meskipun pelit tidak teman sodako, meskipun dia tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, meskipun waktu bulan Ramadan dia tidak puasa, pokoknya dia itu tidak mau melaksanakan syariat agama, tetap insya Allah masuk surga, Bu ya, karena ada kalimat la ilaha illallah. Masuk surga cuman ngantri belakangan Bu ya, diucek-ucek dulu, bersih Bu ya. Wong namanya pakaian kotor ya Bu ya, kan tidak mungkin masuk lemari gitu ya, dicuci dulu, direndam Bu ya. Ya, jenengan seperti sekarang banyak yang viral, kepingin viral ya, mandi disiram berujung air nenek tua-tua itu, yang di TikTok itu Bu. Tak pernah lihat TikTok? Kepingin viral tuh ibu tua ya, ingin dapat sodako itu disiram 24 jam disiram, gemikil Bu. Ada belas kasihan seperti itu ya. Sampai ndak usah viral-viral seperti itu, ndak ada manfaat ya. Penting seperti saya ngobrol ceramah ganteng guyon viral Bu ya. Alhamdulillah. Dah Bu ya. Jadi kematian seseorang itu cuma proses ya. Kemudian setelah orang itu meninggal dunia, ada yaumil ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah meninggal dibangkitkan lagi, hidup selama-lamanya. Tidak ada yang mati setelahnya. Pokoknya hidup terus ya. Ibu-ibu yang sekarang wajahnya tua, besok kembali muda ya. Umurnya berapa itu? Seperti kita sebutkan itu sekitar 33 tahun ya. Kalau 66 minus 66 70 kan keriput semua Bu ya. Besok glowing Bu ya, enggak pakai ke salon Bu, enggak pakai pedicure manicure Bu ya, glowing semua, enggak perlu pakai bedak Bu ya. Bahkan ibu-ibu kalau wanita solehah itu ya, besok kecantikannya itu berdasarkan pemahaman yang saya dapat dari kitab, itu kecantikan ibu-ibu yang solehah itu ya, itu mengalahkan kecantikan bidadari. Terus ya, alhamdulillah. Mau mati odisi ya. Jadi begitu ya proses. Setelah hari kebangkitan, dikumpulkanlah ini mereka di padang mahsyar, suatu mauqif, dataran yang tidak ada tempat berteduh, tidak ada pohon, tidak ada batu, apalagi ibu bawa payung, tidak ada Bu ya Bu ya. Besok ngerti ibu ya, katanya Pak Ustadz besok di mauqif di padang mahsyar tidak ada tempat berteduh. Engkau besok lihat mati aku nak, tolong bawa payung ya. Dimasukkan payung ya, payungnya bukan sembarang payung pakai jualan tuh yang besar tuh Bu. Masuk Bu, buatan masuk Bu ya, hancur itu payungnya. Payung kita adalah amal ya, maka perbanyak amal. Itu kedahsyatan itu Bu, sangat dahsyat, luar biasa. Saking dahsyatnya Bu ya, sampai orang itu tidak mengenal siapa yang ada di sampingnya ya. Ibu-ibu sekarang ini akrab siapa yang ada di samping ya.
Bahkan suami atau anaknya tidak dikenal, Bu. Bukan bagaimana, saking gentingnya saat itu. Ya Bu ya. Saya tadi itu didatangi orang, Bu, ya, dari mana? Dari daerah Kerobokan itu, meminta dinikahkan gitu loh, Bu. Padahal di daerah Kerobokan itu ada Ustadz Suhada, itu orang yang alim. Saya katakan, "Loh kok bingung?" Katanya, Pak Ustadz bingung. Moro-moro ya datang ke rumah gitu loh. Padahal di sana orang alim. Ini kalau sudah bingung, Bu, ini baru bingung di dunia, Bu. Ya, besok di akhirat itu orang yang di samping kita tidak tahu siapa itu. Nah gitu, Bu ya. 70 tahun mereka menunggu di padang mahsyar itu. Dan jangan dibayangkan 70 tahun itu sama dengan umur di dunia, Bu. 70 tahun di dunia itu tidak, Bu. Sangat jauh bedanya. Setengah hari itu sama dengan mungkin 50.000 tahun atau 5.000 tahun itu, kalau tidak salah keterangannya itu. Setengah harinya, Bu. Tinggal kalikan 70 tahun. Matahari didekatkan. Peluh mereka itu mengalir. Ya, peluh mereka mengalir. Ada yang basah sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, kemudian ada yang sampai mulutnya. Ya, mereka itu gelisah, mereka itu menangis sampai tangisan itu berganti dengan tangisan darah. Mereka sudah tidak betah. Ya, mereka ingin segera Allah itu memberikan keputusan. Katanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal kafira", sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini bisa makna dua, Bu ya. Bisa jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, ada lagi yang beriman tapi tidak melaksanakan syariat Allah, dia kufur nikmat. Paham, Bu? Ada dua maknanya. Innal kafira, sesungguhnya orang-orang yang kafir, la jami'u, ya, la jami'u, ya, mereka itu akan tenggelam bi araqihi, dengan keringat mereka, ya, min tuli dzalikal yaum, karena apa? Lamanya mereka menunggu di padang mahsyar, ya, menetes tenggelam tubuh mereka. Bayangkan itu bukan karena banyaknya penghuni, itu kita tenggelam karena apa? Keringat yang menetes dari diri kita itu. Jadi kita itu tenggelam dengan keringat kita sendiri. Jadi ada yang tenggelam sampai tadi mulutnya itu, ya. Hatta yakula, sehingga orang-orang yang kafir itu kemudian berkata, "Irhamni ya Rabb, belas kasihi kami ya Rabb, ya, walau ilan nar, walaupun kami ini dimasukkan ke neraka." Bu, bayangkan, Bu, ini saya ngomong ini merinding bulu kuduk, ya. Mereka cuman di padang mahsyar, ya, mereka menunggu 70 tahun, ya, mereka tidak diberikan azab sama Allah, cuman matahari dekat. Mereka tersiksa. Ketika malaikat Malik melintas, "Malik, wahai Malik, kapankah Allah akan memberikan keputusan kepada kami?" Malaikat Malik lewat saja, Bu. Ya, itu lewat saja. Akhirnya apa? Ya, saking lamanya mereka menunggu, ya, sampai mereka itu ingin segera Allah memutuskan dan dimasukkan mereka ke dalam neraka. Padahal neraka bagaimana, Bu? Apinya warnanya hitam, ya Bu, warnanya hitam. Itu kalau saya baca dalam keterangan kitab, apinya warnanya hitam. Api dunia ini ada yang kuning, merah. Kalau dipanaskan lagi biru. Kalau dipanaskan lagi warnanya putih, ya. Kalau dilihat tuh putih itu sigarannya. Kalau dipanaskan lagi itu hitam, Bu. Ya, seperti itu. Bayangkan itu. Kemudian singkat cerita, Bu, mereka ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka apa? Mereka bisa minta syafaat pertolongan dari para nabinya.
Berbondong-bondong mereka menuju Nabi siapa Bu pertama? Nabi Adam alaihissalam. Disampaikanlah maksud mereka. Ini rombongan umat itu menuju Abal Bashar. Ya Abal Bashar, isfa' lana. Wahai bapak para nabi, isfa' lana. Syafaati kami ya bapak para nabi. Liyaqdiya bainana ila rabbika liyaqdi bainana. Sampaikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Tuhan agar memberikan keputusannya kepada kami. Ya, mereka itu serempak mengatakan begitu. Kata Nabi Adam, lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Ya, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Ya, fa inni kharajat minal jannah min khati'ati, karena aku dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan, makan buah khuldi, melanggar satu perintah Allah. Bu, Nabi Adam tahu Bu, tahu Nabi Adam tadi itu Bu, bapaknya para nabi. Tadinya hidupnya enak-enak dong, ya, makan anggur surga, minum susu surga, ya, makan nasi jenggo contoh Bu. Kurang enak makan buah surga, naik motor surga. Motornya Haji Anang kecil, motor Alphard kecil, motornya surga enak, sampai luar biasa. Nih, pokoknya nikmat. Cuman satu kesalahan diberikan ya kesempatan untuk bertobat oleh Allah, diturunkan ke Nabi Adam. Satu kesalahan dihukum. Jenengan pulau banyak kesalahan mau masuk ilahilan ya Allah gitu ya, mau masuk surga enggak pantas karena banyak salah, mau masuk neraka ya takut ya Bu ya. Saya dulu ada orang mau ngaji di rumah Bu, masih remaja Bu ya, tadinya tukang minum khamr Bu ya. Oh, untung kamu mau ngaji. Tahu enggak, seandainya kamu untuk meninggal dalam keadaan minum khamr, hukuman apa yang akan diberikan oleh Allah? Ya, dipikirinkan api neraka. Tahu enggak api neraka seperti apa? Hitam. Mau tahu enggak bagaimana rasanya api? Tak ambil korek. Sini tangan, coba tak bakar. Enggak Pak Ustaz, enggak mau dia Bu. Akhirnya besok betulan, enggak mau ngaji betulan, hilang. Enggak mau ngaji, padahal dites sama saya Bu ya. Masya Allah, sampai di mana sungguh niat mau ngaji gitu. Masya Allah, gitu ya. Nah kembali lagi Bu ya, Nabi Adam itu cuma satu kesalahan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertobat. Tobatnya berapa lama Bu? 300 tahun baru ditaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Kata Nabi Adam, laisa yuhibmunil yauma ila nafsi. Wahai kaum, tidak ada kesusahan yang aku rasakan kecuali hari ini. Jadi saat itu para nabi nafsi-nafsi sibuk dengan urusannya sendiri. Umat ini diperintahkan, hei kaum, pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta syafaat. Pergi mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh alaihissalam apa? Lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Wahai kaum, dulu ketika aku hidup di zamanku, aku pernah menengadahkan tangan, memohon, berdoa kepada Allah. Akhirnya dengan doaku, hampir seluruh penduduk bumi tenggelam dengan tsunami. Berasa berdosa Bu? Bayangkan tuh, ya, tidak mampu, malu Nabi Nuh untuk memberi pertolongan. Wahai kaum, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang berjuluk Khalilullah, kekasihnya Allah. Artinya kalau sudah kekasih punya hubungan dekat dengan Allah. Sama ternyata Nabi Ibrahim. Lastu hunaka laisa yuhimmunil yauma ila nafsi, tidak ada kesusahan yang aku rasakan kecuali hari ini. Kaum, bagaimana aku bisa memberikan syafaat kepada kalian? Aku selama diangkat Nabi berbohong 3 kali kepada Allah. Tuh, Nabi Ibrahim bohongnya 3 kali. Ibu di sini, ibu di sini, Bu. Ngantar anak keramaian, anak nangis, Bu. Pelembungan, Bu, pelembungan. Katanya ibu, sepuranya nak, jadi Pak Satpam ikut pelembungan nggak didol. Ya Bu ya, contoh. Coba lega percaya. Coba kalau tidak percaya, tanya Satpam diajak. Ayo Pak, pelembungan bilang nggak dijual. Oh iya deh, pelembungannya nggak dijual. Satpam diajak bohong. Bayangkan Bu, Nabi Ibrahim selama jadi nabi bohongnya 3 kali, malu untuk minta syafaat, memberikan syafaat, malu. Penjenengan Bu, bolak-balik. Kulo niki nggak ada Bu. Kulo insya Allah Bu, kalau kalau Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah kalau Isya itu di sini Bu, ketemu sama jamaah, kenal Bu, tinggalnya di Pulau Kawi. Kemarin tak ajak Jumatan, kebetulan saya ngisi Jumatan di Pulau Roti. Ya, ketika datang duduk sebentar, tak kasih nasi bungkus nih Pak. Karena banyak dikasih 2 kresek Bu, 1 kreseknya tak kasih beliau biar senang ya gitu Bu ya. Kemudian ada yang nelpon, Pak, motor Vespa saya mogok Pak, saya di Renon Pak, di Tukat Balian. Oh iya Pak, nak Pak Busi. Iya nak Pak Busi. Bapak di mana? Oh Pak, maaf Pak, sebentar lagi Pak, saya masih di masjid, padahal di rumah Bu. Niku bapak Bu, bapak itu sering bohong Bu. Kalau ibu pegawaiannya aja. Ya Bu ya, Nabi Ibrahim Bu, bohongnya 3 kali, malu untuk memberikan syafaat. Kaum pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Mereka pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jawabannya sama, nafsi. Kaum, dengan tanganku aku pernah ngampleng orang sampai meninggal dunia. Tempeling buplek mati. Niku sekali tok Nabi Musa. Awak dewe memang ndak pernah nempeling uang sampai mati, tetapi dengan cangkeme awak dewe, cangkeme Bu, nyakiti dulure awak dewe. Kalau sudah sakitnya di mana Bu? Di sini sakit gitu. Oke? Di sana Bu, Supratman. Di sini ngaku. Alhamdulillah, yang penting jangan ada dusta di antara kita. Oh ya, seperti itu. Masya Allah, Nabi Musa ngampleng orang cuma 1 kali, malu untuk memberi syafaat. Kita ini ngampleng orang dengan lisan kira bolak-balik. Masya Allah. Pergi mereka kepada Nabi siapa Bu? Isa alaihis salam. Kata Nabi Isa sama Bu, bagaimana aku kaum akan memberikan syafaat sedangkan aku dan ibuku dianggap sebagai Tuhan oleh umatku. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam keterangan kitab kata Nabi Isa, kaum, apa yang kalian pikirkan seandainya ada satu benda dimasukkan ke dalam satu kantong kemudian ditutup, adakah yang bisa membukanya tanpa membuka tutupnya? Begitu Bu. Itu di kitab Tanbihul Ghafir itu ada seperti itu. Nabi Isa mengatakan begitu, kaum, kalau ada satu benda dimasukkan dalam satu kantong kemudian kantongnya ditutup, adakah yang bisa mengeluarkan isi tersebut tanpa harus membukanya?
bingung. Nggak ada. Ya harus dibuka dulu Bu ya. Punya dompet, kalau mau ngambil uang dibuka dulu dong dompetnya. Punya ATM, kalau mau ngambil uang buka dulu pinnya, baru kebuka Bu ya. Ini jawaban Bu. Rasulullah itu adalah penutup, maka dia yang akan membuka. Rasulullah itu khotaman nabi, ya penutup para nabi. Dialah yang membuka. Maka kata baginda Rasul, ana sayyidu waladil adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam besok di yaumal qiyamah. Wa awwaluman, ya, yang syakku anhul qabru. Aku adalah orang yang pertama dibangkitkan daripada alam kubur. Besok ketika sudah hari berbangkit, yang paling pertama bangkit yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwaluman musyafi, aku kata baginda Rasul adalah orang yang pertama yang menerima syafaat. Wa awwaluman musyafi, dan aku adalah orang yang pertama menerima syafaat dan diterima syafaatnya. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Dijawab oleh Rasulullah, baik. Rasulullah pergi menuju pintu surga. Dibuka pintu surga, diketuk dengan ketukan baginda Rasulullah. Who's there? Ngerti Bu? Bu, diketuk. Who is there? Siapa di sana? Bu, siapa di sana? Di sana. Kok rumun suaranya bayi nangis? Ya, ketika mendengar suara seperti itu, saya Muhammad Rasulullah. Oh, dibuka pintunya, masuk baginda Rasul, kemudian baginda Rasul sujud. Setelah sujud, Allah perintahkan, bangkit Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah, perkataanmu akan didengarkan, mohonlah, permohonanmu akan dikabulkan, mintalah syafaat, syafaatmu akan diterima. Loh, ditantang oleh Gusti Allah. Bangkit, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapat syafaat. Ya, singkat cerita, umatku, ayo ikut bersama Rasulullah. Rombongan umatnya Rasulullah ini berjalan Bu, memecah umat dan para nabi sebelumnya. Semuanya itu seperti ini, Ibu ya. Di sini umatnya Nabi Nuh, di sini umatnya Nabi Ibrahim. Umat Rasulullah ini jalan di tengah, memecah seperti rambut berkepang belah dua. Jadi jalan umat Rasulullah. Umatnya Rasulullah kelihatan dari bekas cahaya wudhu yang memancar dari tangan dan wajahnya. Maka sering-sering wudhu Bu, biar bersinar. Nggak perlu Bu, nggak perlu ke salon Bu. Wajah itu sinarnya muntur dari dalam hati, ya, inner beauty namanya. Understand Bu? Kecantikan itu muncul dari dalam. Buat apa wajahnya glowing tapi hatinya bucok? Tahu bucok Bu? Bosok. Ya kok sampean iki lah. Nauzubillah, ojok Bu ya. Insyaallah pulang dari sini semuanya dosanya diampuni. Loh, kalau ngomong begitu Bu, kenapa? Di dalam pembukaan tentang keutamaan Nabiullah Muhammad SAW dengan umatnya, Nabi Musa itu pernah bermunajat, ya Rabb, di Lauh Mahfud itu tercatat ada umat yang dosanya dihapus cuman dengan sholat 5 waktu. Ya Rob, di Lauh Mahfud itu ada umat yang cuman bersucinya dengan air dan debu.
Ya Rob, di dalam Lauh Mahfud itu ada catatan orang yang duduk dalam majelis itu dosanya diampuni. Jenengan pulang ini, ya. Satu, oleh-olehnya dosanya diampuni. Dua, ya enggak gue kotaan. Sing ada. Lacur. Ya Bu ya, diampuni semuanya. Pokoknya bahagia, happy ya. Alhamdulillah. Ini bayangkan keistimewaan umat Rasulullah ya. Ibu, di dalam keterangan tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan umat Rasulullah dengan 5 perkara. Berapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Rasulullah itu dengan 5 perkara. Dimuliakan dia umatnya dengan 5 perkara. Yang pertama, ingin tahu enggak, Bu? Apa sudah itu kurang lagi 15 menit betul? Lanjut, Bu. Lanjut. Dijadikan kita ini umat yang lemah agar tidak sombong. Ya Bu ya, lemah kita agar tidak sombong. Kita ini ngaji, kalau punya kekuatannya dari Allah. Punya kepintaran dari Allah. Punya kekayaan dari Allah. Ini karena ngaji. Kalau orang yang tidak ngaji, ini siapa? Kekayaan ini karena kekayaanku, dari kerjaku. Ini kepintaran karena belajarku. Tidak ada, Bu ya. Kalau kita ngaji semuanya mutlak dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil alil azim ya. La haula, tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat itu kecuali Allah. Semua ini karena kehendak Allah. Kita tidak bisa mengangkat satu urat saraf kita, menggerakkan saraf kita untuk datang ngaji ini kecuali dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan lemah kita supaya tidak sombong. Ya, kalau ada orang yang sombong, ya bukanlah sempurna menjadi umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bukan sosok yang sombong. Kalau sombong, nah mungkin umatnya tidak sampai akhir zaman. Ya Bu ya, dah Bu, sudah Bu. Yang kedua, dijadikan tubuh kita ini kecil supaya tidak terlalu banyak menanggung beban. Paham dah Bu? Coba kalau tubuh kita besar, ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, panjangnya 6 hasta, mungkin tingginya setinggi pohon kelapa, Bu. Lah sampai punya jahit pakaian, Bu, satu toko habis, Bu. Bayangkan, Bu, satu bahan pakaian ini cukup untuk jamaah ini, Bu. Bayangkan itu. Belum makannya, Bu. Makannya mungkin tidak satu piring, Bu. Satu lumbung habis tuh. Ya. Belum minumnya. Satu cerek mungkin tidak habis, Bu. Sak gentong masih kurang, Bu. Bayangkan, dibuat tubuh kecil supaya tidak banyak menanggung beban. Contoh non sewu, orang Arab itu, Bu, tidak cukup makan sepiring, Bu. Itu bisa kambing satu mereka bertiga, Bu. Habis tuh. Kalau tidak percaya sampai budal nang Mekah. Delokon mau mangan mana? Ya Bu ya. Saya ini insya Allah sudah, Mbak Desa sudah ya. Sudah semua sudah. Ada yang belum, Bu? Berangkat, Bu. Ya, saya bantulah, Bu. Ada yang belum dah? Saya bantulah. Ya, bantu dongo. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya, jangan kecil hati, Bu. Mudah-mudahan kalau tidak kita berangkat, anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya itu nih, jangan kecil hati. Besok anak cucu panjenengan berangkat, besok dibadalkan haji jenengan. Tahu dulu, ada apa nih? Kok dapat apa namanya? Bingkisan apa namanya? Parsel. Kok ada parsel dalam kubur? Iya, itu ke anakmu modal haji atas nama dirimu gitu. Alhamdulillah anakku gitu ya. Didoakan lagi gitu ya. Dapat parselnya haji. Jangan kecil hati, minta terus, Bu ya. Jangan bosan-bosan minta ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah ya. Kemudian yang ketiga, Bu.
Kita ini dibuat sebagai kaumnya yang fakir. Supaya apa? Besok tidak terlalu lama ya kita ini dihisab oleh Allah. Ya Bu ya. Tidak usah kecil hati jadi orang fakir. Saya di kitab Tanbul Ghafilin ada keutamaan orang menjadi fakir. Yang penting dia sabar. Insya Allah dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan dia bisa naik haji karena ada hartanya. Fulan bin Fulan bisa sodakoh dia karena ada hartanya. Saya bagaimana? Tidak bisa. Hibur oleh Rasulullah. Ya. Lisanmu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah. Begitu tuh. Sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Ada paku di pinggir jalan dipinggirkan supaya tidak kempes banyak orang, sedekah. Ya, itu luar biasa. Ada yang kudungnya rada butek diganti sedekah. Ya, diganti ini Bu. Kudung sampai elek ini tak kasih yang bagusan. Sedekah. Pokoknya yang penting sabar. Mau tahu enggak Bu? Hisabnya itu selisihnya 500 tahun Bu, antara orang yang kaya dengan yang miskin. Tahu enggak Bu? Siapa orang yang paling terakhir dihisab? Karena kayanya. Nabi Sulaiman. Paling belakang besok di yaumul kiamah hisabnya karena paling kaya di dunia. Belum ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Tuh ya, jangan kecil hati. Yang penting sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya Bu. Yang keempat, dijadikan umur pendek. Ya, diberi istimewaan. Umurnya kita ini pendek. Paling enggak 60 sampai 70 tahun. Ya. Likulli syai'in hasadun ummati ma baina sitin wa sab'in. Tiap-tiap segala sesuatu itu ada masa panennya. Masa panen umatku antara 6 sampai 70 tahun dipanen. Yang 50 sebentar lagi 10 tahun dipanen. Yang 60 10 tahun lagi dipanen. Yang umur 59 tahun 11 bulan 29 hari, insya Allah 1 hari lagi besok dipanen. Alhamdulillah, cepat masuk surga lebih dahulu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu, dibuat umur kita itu pendek agar apa Bu? Agar kita ini tidak ada kesempatan untuk banyak berbuat maksiat di muka bumi. Paham Bu? Zaman sekarang ini tidak lepas dari maksiat, apalagi HP Bu ya. Ya, TikTokan sembarangan semua ibu-ibu itu tidak kalah sama anak tuh TikTokan ya. Masya Allah ya. Kadang pasang status kurang baik, kadang-kadang Bu ya. Kadang WhatsApp, kemudian kadang Facebook, kadang Instagram dan sebagainya, kadang Twitter Bu ya. Masya Allah ya Bu ya. Banyak lahan maksiat. Saya aja Bu ya, jalan dari Ubung lewat Lampu Merah itu di tengah jalan mandek tek. Terus ketok Bu. Roti tawar berbelah 2 itu di belakang. Ya Bu ya, pakai celana pendek Bu. Masya Allah. Niku Bu, nanti pulangnya kira-kira ketemu lagi itu. Ini di lampu merah kan mandek itu, enggak ada yang jalan tuh Bu. Saya di belakang Bu. Ya, pakai you can see celana pendek. You can see. Jadi kamu bisa melihat. Coba jero Bu. Jadi Pajero panas coba jero. Jadi di sawang itu ora di sawang yo. Insyaallah. Istighfar. Astagfirullah. Ya Bu ya. Yang terakhir Bu ya, dijadikan kita umat akhir zaman, umat terakhir. Tapi besok di yaumul kiamah umat yang terlebih dahulu masuk surga. Kenapa kita dijadikan umat akhir zaman? Supaya kita tidak terlalu lama menunggu di alam barzah atau alam kubur. Saestu pekerjaan yang paling tidak enak dan paling membosankan adalah menunggu. Ya Bu ya. Yes, kalau ini janjian dari sama mantan pacar dulu, kok gak teko-teko.
5 menit terasa 5 jam. Kepingin ketemu Yayang itu. Ngundar. Ya jam. Tekon di sayang, tekon di. Masya Allah. Niku 5 menit terasa 5 jam. Apalagi di alam barzah. Kalau sampai tidak percaya silakan bukti mati Odyssey. Inilah keutamaan dari umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita besok mendapat syafaat dan nanti kita orang pertama menerima syafaat dan terima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan saya yang terakhir ya 2. Ya, 1 hidupkan sunnah. Jangan pernah mengecewakan Rasulullah. Ya, baik dalam perbuatan kita, ucapan kita diusahakan menyenangkan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua banyak-banyak bersolawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaru alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling baik, yang paling dekat kedudukan dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak membaca sholawat. Habis sholat 10 kali, insya Allah jenengan sudah membahagiakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hal ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita agar kita ini punya rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jabur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma fadh umat sayyidina Muhammad. Allahumma akrim umat sayyidina Muhammad bi jami'i awaidika fid darain. Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma haqqa warzuqna tiba'ahu al batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal du'aana ya Allah kama taqabbal Habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami, hajat kami, baik hajat dunia maupun akhirat, sebagaimana Engkau mengabulkan hajat baginda, doa-doa dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir dari saya Bu, saya minta maaf Bu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan baik ucapan maupun